Boleh kasih senyum yang paling indah dong ke kiri kanannya. Saudara, kalau saudara nggak kasih senyum yang indah, saya tegang berdiri di sini, saudara. Melihat muka saudara, saya cukup terintimidasi. Boleh kasih senyum yang lebih indah. Boleh puji kiri kanannya dong, bilang kasih Tuhan ada dalam hidupmu, sukacita Allah ada dalam hidupmu. Saudara, saya nyampe sini kamu hari Senin minggu kemarin, dan besok saya akan udah balik. Dan saya sekali lagi sangat-sangat bersyukur. Dan hari ini izinkan saya sampaikan yang menjadi hati Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara, boleh slide-nya tampilin yang pertama. Saudara, hari ini dalam hidup kita, apa yang menjadi fokus kita waktu kita ada di dunia ini, kita ada di tempat ini, apa yang menjadi fokus kita? Bilang kiri kanannya dengan iman, fokus. Saudara, apa yang menjadi fokus kita? Saudara, saya kesini bareng sama anak-anak. Saya udah berkeluarga, saya kakaknya dari Stefani Rahel. Kita sekeluarga liburan lah, kemarin kita liburan. Dan saya punya dua anak. Satu anak umur 3 tahun, satu anak umur setahun, saudara. Beda dikit sama anaknya AL. Kita ya dari kecil karena kita suka main bareng. Dan kemarin anak saya namanya Joakim, umur 3 tahun. Dia mukul anaknya AL, namanya Jopah. Lagi main dipukul, pak. Mamahnya ngeliat Joakim mukul anaknya AL. Dan mamahnya dia pegang Joakim, terus mamanya bilang kayak gini ke anak saya. Joakim, kamu kalau dipukul sakit enggak? Terus Joakim bilang, sakit mah. Terus mamanya bilang, kalau kamu dipukul sakit, kamu mau gak dipukul? Terus Joakim bilang, gak mau mah. Kalau kamu gak mau, jangan pukul anak orang, jangan pukul Jopah. Dan saudara, tanpa sadar dunia men-set kita seperti ini. Selalu fokusnya diri kita sendiri. Dan itu yang jadi pertanyaan, apa yang sebenarnya kita sembah? Karena dunia selalu men-set bisnis. Kalau kamu dapat paling untung, kamu yang menang. Kalau kamu paling hebat, kamu yang menang. Kalau kamu dapat paling pintar, kamu dapat ranking 1. Selalu dunia men-set fokusnya diri kita sendiri. Sampai kita mengalami lahir baru. Kita mengalami salib Kristus, kita mengalami keselamatan, kita menemukan jalan kehidupan dan jalan kebenaran. Sampai saat itu, fokus kita mulai berubah. Waktu kita mulai pandang salib Kristus, di situ fokus kita mulai berubah. Dari yang fokus kita diri kita, menjadi fokus kita Tuhan. Di situ orang suka sebut cinta mula-mula atau kasih mula-mula. Di situ kenapa ada para martir yang memberikan hidupnya. Karena fokusnya mulai bergeser dari aku menjadi Tuhan. Hari ini pertanyaannya, siapa atau apa yang kita sembah? Karena waktu kita mulai berjalan sama Tuhan, dari diri kita sendiri, itu yang murid-muridnya alamin. Murid-muridnya bilang ke Yesus, Yesus, kalau nanti kamu berkuasa, kapan kamu berkuasa? Kapan kamu balikkan Romawi? Karena murid-muridnya tahu waktu Yesus mengalahkan Romawi, murid-muridnya akan punya tempat yang tertinggi. Bahkan murid-muridnya masih bertanya sampai akhir. Di saat Yesus fokusnya mau menghadapi salib, murid-muridnya masih bertanya, Tuhan, Guru, siapa yang akan duduk di sebelah kananmu? Karena setiap kita fokus diri kita sendiri. Tapi hari itu setelah Yesus terangkat ke salib, detik itu fokusnya mulai berubah. Petrus mulai menginjil dan dia akhiri hidupnya di salib terbalik. Andreas, semua murid Yesus, bahkan Yohanes masuk ke Pulau Patmos hanya untuk apa? Hanya untuk memberitakan keselamatan, lawatan terbesar. Detik kita mulai mengalami Tuhan, detik itu hal pertama yang terjadi, fokus kita mulai berubah dari diri kita menjadi Tuhan. Detik itu ambisiku, cita-citaku udah gak penting lagi. Detik itu yang penting cuma satu, Tuhan.
Hari ini pertanyaan paling simpel. Apa yang menjadi fokus? Apa yang menjadi fokus utama kita? Boleh buka Lukas 7 ayat 36. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Hari itu seorang Farisi yang bernama Simon, dia datang dan dia mengundang Yesus. Dan seringkali hal itu pun yang kita lakukan. Kita berkata, Tuhan come into my life. Tuhan datang dalam hidupku. Tuhan pakai aku. Kita berkata, Tuhan pakai aku Tuhan. Aku mau Engkau. Tuhan pakai hidupku. Dan perkataan yang sama, tindakan yang sama yang dilakukan Simon, tindakan yang sama yang dilakukan setiap kita. Tapi seringkali di balik itu, di hati yang terdalam, kita punya agenda masing-masing. Kita punya rencana masing-masing. Saudara, hari itu Yesus begitu terkenal. Dan waktu Yesus begitu terkenal, Simon tahu kalau aku undang Yesus datang ke rumahku, seluruh tetanggaku akan tahu. Seluruh orang akan lihat bahwa aku orang yang sangat berpengaruh dan berdampak. Karena aku bisa mengundang satu tokoh yang begitu terkenal. Dan seringkali kita juga seperti itu. Itu makanya Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, dia Tuhan yang melihat hati, manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Dan seringkali itu yang terjadi di tengah-tengah kita. Itu kita undang Tuhan. Apa yang menjadi tujuan utama dalam hidup kita. Saudara, lucu Tuhan. Berkali-kali kita sangat suka memanfaatkan Tuhan. Saudara, saya orang yang sangat bodoh, saya orang yang sangat hina, saya orang yang sangat gak layak untuk berdiri depan. Serius saudara. Saudara, saya ini waktu SMA, waktu SMP, saya gak naik kelas 3 kali saudara. Waktu SMA, saya dikeluarin sekolah 3 kali. Saya bersini bersama adik saya. Adik saya, Stefani Rahel, itu pinternya minta ampun. Saya punya tekanan mental yang sangat besar. Satu kali adik saya itu nangis ke rumah. Dia bilang ke saya tanya ke adik saya, El kamu kenapa nangis? Adik saya bilang, iya karena karena aku dapat nilai ulangan jelek. Saya tanya ke adik saya, El kamu dapat berapa? Terus adik saya tunjukin ke saya, iya saya dapat 97. Saya bingung saudara. Karena adik saya bilang, ini salah satu yang aku tahu benar tapi aku salah checklist. Terus saya bilang ke adik saya sambil adik saya lagi nangis, saya bilang ke adik saya, El aku dapat 4 aja bisa bahagia dan bersyukur. Saya nggak pintar saudara. Adik saya pintar banget. Dia selalu kalau nggak juara 1, juara 2. Juara 1, juara 2. Selalu setiap tahun kayak gitu. Dan saya bodoh banget, nggak naik kelas. Sampai saya tinggal bareng kakek saya, engkong saya, sampai engkong saya bilang kayak gini, Bev, engkong tuh gak minta macem-macem, engkong cuma minta 1, kamu ranking terakhir juga boleh, tapi tolong jangan gak naik kelas. Karena kalau gak naik kelas bayar sekolah tuh mahal, dan saya mulai ngerasain waktu anak saya mulai sekolah, iya benar ya. Dan saudara, saya gak layak saudara, saya ini sampai, saudara, saya ini pertama, saya beda 2 kelas sama adik saya. Tahun depannya saya gak naik kelas. Akhirnya saya masih gak apa-apa, karena saya masih di atas adik saya 1 kelas. Tahun depannya saya gak naik kelas lagi saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Saya 1 kelas sama adik sendiri. Dan percayalah rasanya gak enak saudara. Ada plusnya, ada gak enaknya. Gak enaknya malu, enaknya saya bisa nyontekin adik saya. Saya udah contekin adik saya. Saya juga gak ngerti kenapa terjadi dengan semesta dan dunia ini. Adik saya tetap juara 1, saya contekin nilai ujiannya, saya tetap nggak naik kelas lagi saudara. Saya bodoh banget, saya hidup dengan kekecewaan, saya hidup dengan kemarahan. Dan hari itu di Lukas 7 ayat 37 katakan seperti ini. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa.
Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, kalau hari ini ada seorang pelacur paling hina di Bali, pendosa yang paling hina di Bali, seluruh Bali tahu dia seorang berdosa, yang mungkin viral, yang mungkin semua orang tahu. Dan dia datang ke kebaktian, dia duduk di sebelah saudara. Apa yang menjadi perkataan hatimu? Seringkali tanpa kita sadarin, setiap kita punya kehancuran masing-masing. Saudara, saya ini gak pernah layak untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya gak pernah mimpi satu hari pun saya menceritakan kebaikan Tuhan. Waktu SMP, adik saya saksinya, hari itu ada pendeta yang bilang, Tuhan Yesus baik. Saya tunjuk pendetanya di sekolah, saya duduk di belakang dan saya bilang, Tuhan Yesus Tuhan yang jahat. Saya marah sama Tuhan. Saya kacau, saya hancur, saya hina. Saya gak pernah layak untuk menceritakan, apalagi berdiri di depan, menceritakan kebaikan Tuhan. Kalau saya boleh bilang, kalau satu hari Tuhan tanya, siapa yang mampu menceritakan kebaikan Tuhan, siapa yang mampu aku pakai? Saya akan jadi orang terakhir yang berdiri di barisan dan berkata, Tuhan, aku gak mampu Tuhan, aku gak layak. Tapi dahsyatnya Tuhan, Tuhan gak pernah bertanya siapa yang mampu. Tuhan cuma bertanya simpel, siapa yang mau? Tuhan cuma bertanya siapa yang mau. Waktu Tuhan bertanya siapa yang bisa, saya akan jadi orang belakang yang berkata, aku gak bisa Tuhan. Tapi waktu Tuhan bertanya, siapa yang mau? Dia gak peduli seberapa hina kita. Dia gak peduli seberapa bodoh kita. Dia gak peduli seberapa gak layak kita. Dan hari itu perempuan yang sama, perempuan yang paling hina. Dia datang. Di tengah semua mata penghakiman. Di tengah semua penolakan. Di tengah semua itu. Dia datang. Saudara, saya gak pernah layak buat cerita yang baik Tuhan. Saya marah sama Tuhan. Waktu itu kira-kira berapa belas tahun yang lalu. Hari itu saya punya mama, saya punya papa. Kita satu keluarga sama adik saya berempat. Dan hari itu di Bandung. Dan satu kali mama saya besoknya ulang tahun. Mama saya bilang ke saya sama El, Bev, El, mama mau pergi ke Jakarta dari Bandung. Mau berdoa buat Indonesia. Dan saya bilang ke mama saya, iya mah mau boleh pergi ke Jakarta berdoa buat Indonesia. Saudara, kita tunggu dan kita tunggu. Dan hari itu mama saya besoknya ulang tahun. Saya sama El kita buat hadiah, kita buat mainan Play-Doh. Kemarin saya beliin anak saya mainan Play-Doh, saya keinget. Saya bikin mainan Play-Doh, saya buka di gudang. Saya bikin mainan Play-Doh, saya tulis Happy Birthday Mom. Saya taruh di box kaca. Dan kita tungguin. Sampai tiba-tiba satu kali besoknya om dan tante saya datang. Dia pencet bel, om tante saya bilang kayak gini, Bev di rumah ada siapa? Saya bilang ada AL, ada yang lain. Yuk ngumpul di meja makan. Terus hari itu om saya bilang, Bev kemarin di perjalanan dari Jakarta ke Bandung, Mama Bevis ada truk besar. Dan truk itu nabrak mobil Mama Bevis. Dan truk itu nabrak kepala Mama Bevis. Dan kepala mama saya hari itu pecah di tempat. Hari itu hari yang paling hancur buat saya. Saya marah dan saya kecewa sama Tuhan. Saya datang ke pemakaman hari itu di Bandung, di Bumi Baru, di rumah duka. Saya datang ke pemakaman, itu hari paling hancur buat saya. Saya lihat pemandangan bagaimana muka mama saya hancur. Sampai di peti mati masih tutup, darah masih netes. Dan saya lihat adik saya Stefani Rahel, umur 10 tahun hari itu. Dan hari itu dia dengan baju piyama, karena kita dikabarin dengan baju piyama. Dia datang ke peti mati mama saya. Dan hari itu dia taruh tangannya di peti mati itu. Terus dia nyanyi, semu wabai, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Kiri kanan cuma ngeliatin, kiri kanan paling cuma nangis, kiri kanan paling cuma bilang kasihan, kiri kanan apa, rambutnya masih kaca-kacakan, bajunya cuma baju tidur, nggak ada yang bagus, suaranya mungkin hari itu masih fales. Dia taruh tangan di atas peti mati, dia lihat ke langit dan dia cuma nyanyi semu wabai. Saya yang di sampingnya aja, saya mau berhentiin adik saya bilang, Tuhan itu jahat. Tapi dia taruh tangannya, dia nyanyi lebih keras lagi. Semu wah baik. Saudara apa itu? Itu adalah worship. Worship itu bukan tentang lampu sorot.
Worship itu bukan tentang bagus-bagusan. Worship itu bukan tentang tepuk tangan. Worship itu bukan tentang wow-wowan. Worship itu cuma ketika kita angkat hati kita dan fokus kita dari awal sampai kita pulang ke surga. Fokusnya cuma salib Kristus. Di situ kita berkata, it's all about you. It's all about you. From the heaven to earth, it's all about you. Dan hari itu saya kecewa sama Tuhan. Papa saya peluk saya dan peluk adik saya. Di depan peti mati mama saya. Papa saya bilang ke kita berdua, BFL, kita hadapin ini sebagai satu keluarga. Kita pasti kuat. Dan perkataan papa saya cuma bertahan selama seminggu. Seminggu kemudian papa saya masuk penjara. Selama 10 tahun papa saya ada di penjara. Saya yang paling kecewa dan marah sama Tuhan. Dan hari itu perempuan yang paling hina, dia datang. Dan dia angkat buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dan lihat ayat 38. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Saudara, semua mau diurapin, semua mau dipakai Tuhan. Tapi gak semua mau mengurapi kaki Tuhan. Di tengah semuanya, dia sedang menjadi a true worshiper. Seorang yang mau mengangkat hatinya, mau mengangkat minyaknya. Dan berkata, Tuhan, segalanya itu cuma tentang Engkau. Dari awal sampai akhir, itu tidak pernah diriku. Itu semua cuma tentang Engkau. Di situ makanya kenapa hari itu Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa di dalam kematiannya, supaya aku berakhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Di atas segalanya, di atas semuanya, di atas semua pencapaian dan tepuk tangan. Hari itu seorang yang bernama Paulus, dia bukan mau rumah mewah, dia bukan mau nama baik, dia bukan mau tepuk tangan. Saat dia cuma berkata dari hati yang paling dalam, yang ku ingin itu cuma satu, bersekutu dalam penderitaan, mengalami kematian dan mengalami kebangkitannya. Yang aku ini cuma satu, salibnya. Yang aku ingin cuma satu, Tuhan. Yang jadi mimpiku cuma satu, Tuhan. Yang jadi ambisiku cuma satu, Tuhan. Upahku cuma satu, Tuhan tersenyum atas hidupku. Itu yang Yesus katakan, yang ku kehendaki. Itu yang Yesus katakan, makananku hanyalah melakukan kehendak Bapa. Karena penyembahan, fokus kita cuma satu. Cuma siapa? Tuhan. Hari ini dalam hidup kita, apa yang menjadi fokus kita? Ambisi kita, pengejaran kita, cita-cita kita. Percayalah, dia Tuhan yang baik. Dan dia gak akan pernah marah. Dia gak akan pernah benci kita. Dia mati buat kita. Dia tetap akan tersenyum dan berkata, nah hidupmu begitu dahsyat. Nah terima kasih buat semuanya. Tapi akan ada orang-orang gila dari zaman ke zaman. Dan gak banyak orang yang akan berkata, Tuhan, dari aku tahu Engkau sekarang. Hidupku cuma satu, cuma buat Engkau. Motivasiku cuma satu, cuma buat Engkau. Cintaku cuma satu, buat Engkau. Dan hari itu, ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang yang berdosa. Saudara percayalah, tepuk tangan surga dan tepuk tangan dunia itu jauh berbeda. Ayat 40, lihat ini dan saya selesai dengan ayat ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 41. Ada 2 orang yang berhutang kepada pelepas uang. Ada 2 orang yang lagi kena utang.
Baik mungkin kalau sekarang pinjol, dikejar debt collector, dikejar apapun. Lihat ini. Yang seorang berhutang 500 dinar dan yang lain 50. Satu utang 500, satu utang 50. Lihat ayat 42. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan kedua orang itu. Dia menghapuskan kedua hutang orang itu. Dan pertanyaan Tuhan, saya tutup dengan pertanyaan Tuhan ini. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Saudara, ada satu orang punya 100, satu orang punya 50. Dan Tuhan gak bertanya siapa yang akan lebih berterima kasih, no. Tuhan gak bertanya siapa yang lebih bersuka cita, no. Tuhan gak bertanya siapa yang lebih bersyukur, no. Tuhan bertanya satu kata yang simple, siapa yang lebih mengasihi dia? Saudara yang utang 500 atau yang utang 50, siapa yang lebih mengasihi? 500. Dan Yesus berkata, jawab Simon, aku kira yang paling banyak yang dihapuskan hutangnya. Kata Yesus, betul pendapatmu itu. Saudara, hari ini kenapa banyak orang gila-gilaan ikut Tuhan? Kenapa banyak orang mau memberikan semuanya buat Tuhan? Kenapa banyak orang mau menjual semuanya demi mutiara? Simple. Karena ada orang-orang yang tahu hidupnya telah dibayar lunas di atas salib Tuhan. Hari ini kita bukan kurang kasih, no. Kita bukan kurang cinta, no. Kadang kita lupa dari mana kita diambil. Saya selalu bilang ke Tuhan, Tuhan, aku orang yang punya utang 5.000, no. Aku orang yang punya utang 5 juta. Dan hari ini kalau Engkau pakai hidupku, itu semua cuma karena anugerah Tuhan. Dan lucunya Tuhan, waktu Dia angkat kita, kadang kita jatuh lagi, kadang kita jatuh lagi. Dan Dia tetap angkat kita terus, angkat kita terus. Dan pertanyaan paling simpel, siapa yang lebih mengasihi Dia? Sebelum selesai saya mau tampilin satu video simple banget. Yang saya tahu itu akan memberkati saudara. Video paling simple, video kartun saudara. Tapi saya tahu itu akan memberkati hidup. Those who, lihat. Kingdom of heaven is likened to a merchant man seeking goodly pearls. All that I have, I'll sell. Di tengah perjalanan hidup kita, seorang pedagang yang berhasil mencapai semuanya. Tapi dia lihat sekelilingnya dan gak ada satupun yang menggetarkan hatinya. Dia lihat kiri kanan, dia lihat semuanya. Sampai satu hari, dia lihat mutiara yang indah. Dia menggugah hatinya. Dia lihat sebuah mutiara yang menjadi pencarian jiwanya. It's life with my Lord, the pearl. Kenapa yang dia lakukan? Dia jual semuanya. Dia jual rumahnya. Dia jual hartanya. Dia jual bajunya. Dia jual semuanya sampai habis. Dia jual semuanya. Dia tinggalkan semuanya, dia lepas semuanya. Dunia berkata dia bodoh. Dunia berkata dia aneh. Dunia berkata dia gila. Dunia bingung dengan apa yang dia lakukan. Tapi gak ada satupun kekecewaan di matanya. Dunia mentertawakan itu, tapi gak ada satupun keraguan-raguan di matanya. Gak ada satupun penyesalan di matanya.
Dia bawa All semuanya. that I have is ashes. Dia jual semuanya. Dia Now tukar that I've semuanya. seen the pearl, Cuma sebuah mutiara. I will not rest. Cuma I cannot be sebuah content mutiara. till at last it is mine. Dia cuma pandangi mutiara Forever itu. to shine. Dia pandangi mutiara Kingdom itu of God. dengan sukacita terbesar dan terdahsyat. Thank you. Saudara, bukankah itu perjalanan kita sama Tuhan? Ketika kita tinggalkan semuanya, cuma demi sebuah mutiara. Dan dunia berkata kamu gila, dunia berkata kamu aneh, dunia berkata kamu bodoh. Tapi kita berkata, kamu gak akan pernah tahu. Ketika kamu telah menikmati keindahan salib itu, mungkin sampai akhir, aku gak bisa menjelaskannya kenapa. Tapi satu hari kelak, di dalam kerajaan surga, di dalam rumah yang kekal, aku tahu keputusanku adalah keputusan terbaik dan keputusan terindah yang aku bisa putuskan hari ini. Karena pandanganku dan fokusku tidak pernah dunia. Fokusku cuma tentang kekekalan. Biarkan hari ini setiap kita, orang-orang yang punya utang banyak, sudah punya utang berapapun, I don't know. Dan Tuhan ampuni. Kita orang-orang yang lebih mengasihi. Mari tutup matamu, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Ini setiap kami Tuhan, orang-orang yang gak pernah layak, orang-orang hina, orang-orang kotor, orang-orang najis, orang-orang dursila, orang-orang yang gak ada bedanya sama binatang, yang gak bisa membedakan kanan dan kiri. Dan hari ini kami datang di hadapan-Mu. Engkau Tuhan yang telah menebus setiap kami di atas salib-Mu. Ada yang punya utang 500 dan ada yang punya utang 50. Dan pertanyaan Tuhan, siapakah yang lebih mengasihi dia? Seringkali kami berdiri di mimbar ini, kami gunakan Engkau untuk kepentingan kami, untuk nama baik kami, untuk uang, untuk tepuk tangan. Sampai kami lupa fokus kami itu cuma tentang Engkau Tuhan. Hari ini hamba berdoa, tanamkan kasih mula-mula di tengah-tengah kami. Biarkan kami sampai garis akhir menjadi orang yang paling mengasihi Engkau, paling mencintai Engkau, yang fokusnya cuma tentang Engkau. Ajar kami mengangkat semuanya di hadapan-Mu. Lepaskan semuanya hanya demi sebuah mutiara. Di mana yang Kau kehendaki ialah bersekutu dalam penderitaan bersama Engkau. Mengalami kebangkitan dalam kematian. Di atas segalanya kami cuma mau Engkau Tuhan. Biarkan kebaktian, penyembahan tidak pernah tentang rutinitas. Tapi biarkan hati kami mengalami relationship dengan Engkau. Dan di akhir, saudara sekali lagi buat Engkau yang mengalami sakit, boleh taruh tanganmu di tempat yang sakit. Izinkan saya berdoa buat Engkau sebelum saya selesai. Tuhan Yesus, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Aku tangking setiap sakit penyakit dalam tubuh anak-anakmu. Dan kami percaya di dalam Engkau, kami akan mengalami kesembuhan. Dan detik ini kami mengalami kesembuhan. Sempurna pulih total. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara boleh mulai cek badanmu. Yang engkau tidak bisa lakukan, mulai lakukan. Karena kesembuhan telah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini hamba bawa semuanya di hadapan-Mu. Engkau yang berkati, Engkau yang curahkan, hamba serahkan semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari